Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilau Ramadan dengan NIM 04973461. Saya dari UPPJJ Serang. Baik, untuk hari ini saya akan mencoba mengerjakan tugas 1 dari pemrograman berbasis web. Untuk soal tugasnya adalah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada saat ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Buatlah 4 halaman website sebagai berikut. 1. Halaman login. Di halaman login tersebut harus ada input email dan password, lalu tombol login. Lalu jika salah atau tidak sesuai, muncul pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Lalu terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Baik, di sini saya menggunakan aplikasi VS Code. Lalu di aplikasi VS Code ini saya sudah membuat folder itu yang namanya Sita Praktik. Okay. Untuk file-filenya, susunan filenya adalah saya membuat aset, lalu CSS. CSS ini adalah untuk font, bentuk font, lalu warnanya, besarnya, untuk nanti yang berada di website tersebut. Untuk komen-komennya kebetulan sudah saya persiapkan semua. Untuk mempersingkat waktu dan menghindari error apabila saya melakukannya secara live, dikarenakan memang terkadang suka ada errornya. Jadi untuk menghindari itu. Lalu untuk file JS-nya saya sudah membuat di sini. Untuk data.js-nya ini adalah data dummy untuk simulasi database. Oke. Di sini saya sudah membuat data untuk loginnya adalah emailnya utdaerah@ut.ac.id dengan password 123. Untuk bahan ajar sendiri, saya juga sudah memasukkan 4 bahan ajar. Sudah dengan stok dan harganya masing-masing. Lalu untuk data dummy untuk tracking pengiriman juga sudah saya masukkan di sini. Lalu untuk script.js-nya juga saya sudah memasukkan semuanya. Untuk komen-komennya di sini memang sudah sangat banyak. Ada logika login dan modal, lalu logika greeting dan logout dashboard, lalu logika stok bahan ajar, lalu logika tracking pengiriman. Oke, untuk file HTML sendiri, di sini saya juga sudah membuat dashboard untuk HTML-nya, lalu indeks HTML-nya, stok HTML, dan tracking HTML. Baik, sekarang kita coba untuk masuk ke website-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk, tapi saya coba logout dulu ya. Baik,
Di sini sudah masuk ke indeks HTML-nya, lalu saya akan mencoba masukkan email. Tapi saya akan mencoba untuk memasukkan password yang salah dulu. Oke, kalau password salah akan muncul pop-up email atau password yang Anda masukkan salah. Lalu di sini juga ada tombol untuk lupa password dan daftar. Oke, apabila benar, maka akan masuk ke dalam websitenya. Lalu di menu dashboard ada menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, ada. Lalu tracking pengiriman, ada. Lalu laporan yang berisi monitoring progres DO bahan ajar dan rekap bahan ajar. Di sini laporan yang berisi monitoring progres DO bahan ajar dan rekap bahan ajar. Lalu histori transaksi bahan ajar. Dan menampilkan greeting berdasarkan waktu local time, pagi atau siang atau sore. Kebetulan saat saya membuat video ini itu adalah malam hari di jam 8 ya. Maka greetingnya adalah selamat malam. Lalu di dashboard menunya ada input nomor delivery order. Lalu ketika tombol cari ditekan akan menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, dapat disimulasikan dengan progress bar, warna, tabel, atau list sesuai dengan kemampuan dan kreativitas teman-teman. Detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran. Itu ada di menu tracking pengiriman. Lalu saya akan mencoba memasukkan nomor DO-nya ya. Misalnya DO 12345. Saat saya tekan tombol cari, akan keluar untuk status delivery order-nya dengan nomor DO 12345. Nama mahasiswa yang memesan adalah Ahmad Faisal dan status pengirimannya masih dalam pengiriman. Detail transaksinya, ekspedisi pengiriman menggunakan JNE. Tanggal kirimnya adalah tanggal 20 bulan 10 tahun 2025. Jenis paket yang dikirim adalah paket lengkap dan total pembayarannya adalah 150.000. Saya coba masukkan DO lain. Oke. Yang untuk ini adalah status DO-nya DO 67890. Nama mahasiswa yang memesan adalah Budi Santoso. Status pengirimnya sudah diterima. Detail transaksinya adalah dia menggunakan ekspedisi pos kilat yang dikirimkan tanggal 15 bulan 10 tahun 2025. Jenis paketnya dia adalah memilih, jadi tidak lengkap. Lalu total pembayarannya adalah 95.000. Lalu informasi stok bahan ajar, stok HTML, menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.js di variabel konstanta data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Baik, di sini adalah informasi bahan ajar. Di sini informasi stok bahan ajarnya sesuai dengan yang saya katakan di awal tadi, saya sudah menginput 4 bahan ajar yang berisi ada kodenya, ada nama bahan ajarnya, ada stok dari bukunya, lalu harga satuannya. Dan di sini saya bisa melakukan edit dan delete apabila nanti mungkin ada perubahan harga. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan stok baru ya.
saya akan mencoba menambahkan stok buku untuk pemrograman berbasis web. Di sini kodenya adalah STSI 4209. Nama bahan ajarnya adalah pemrograman berbasis web. Stok bukunya saya buat 55. Harga satuannya Rp48.000. Baik, di sini saya akan simpan. Oke, di sini untuk bahan ajar pemrograman berbasis web sudah muncul dengan kode STSI 4209. Stoknya ada 55, harga satuannya Rp48.000. Apabila saya ingin mengubah harganya, misalnya harga bukunya naik, ternyata bukunya menjadi Rp50.000, maka bisa saya edit di sini dan saya simpan. Lalu apabila ternyata saya ingin mendelete pun bisa, maka akan saya delete. Oke, sudah terdelete. Lalu untuk struktur foldernya saya buat seperti ini. Untuk lampiran file data-data dummy yang akan ditampilkan pada tugas praktek 1 disimpan dalam folder JS. Sudah saya simpan di folder JS. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.